Hai, halo teman-teman. Hari ini kita waktunya untuk panen bibit stroberi. Bibit stroberi di rumahku sudah mulai berakar banyak ya. Jadi hari ini mau aku pilih-pilih mana yang bisa kita lepaskan dari indukannya dan mana yang belum bisa dilepas dari indukannya. Sebagai informasi nih, tanaman stroberiku ini hidup di dataran rendah beriklim tropis, tepatnya di daerah Balikpapan ya teman-teman, di Balikpapan kota. Siapa bilang sih tanam stroberi di daerah kota itu nggak bisa, apalagi cuaca yang sangat panas seperti ini. Yuk kita buktikan. Ikuti terus ya ceritaku hari ini. Dadah. Sebelum stroberi dilepas dari induknya, penting buat kita tahu seberapa banyak akar yang sudah dihasilkan bibit baru ini. Supaya ketika dia dilepas dari induknya, dia sudah menjadi satu tumbuhan mandiri ya teman-teman. Dia bisa hidup sendiri tanpa mendapatkan nutrisi dari indukannya lagi. Tuh, akar yang seperti ini nih, ini sudah bisa lepas dari induknya ya. Kenapa aku menggunakan tempat plastik seperti ini? Ini merupakan salah satu keuntungan buat aku ya teman-teman, supaya aku bisa melihat seberapa banyak sih akar yang sudah dihasilkan. Jadi aku nggak perlu ragu-ragu kalau motong dia dari induknya. Meskipun cuaca hari ini gerimis-gerimis cantik, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Karena kita akan panen sekarang. Sebelum kita potong dari induknya, kita harus cek dulu mana tanaman yang bisa dipetik dan mana yang tidak. Kita pilih-pilih dulu akarnya mana yang sudah banyak. Nah, ini sudah bisa ya, kita pangkas. Kita potong dulu bagian sulurnya. Ini juga sudah bisa ya teman-teman. Kita potong juga. Lanjut kita ke tanaman berikutnya. Nah, di sini akarnya juga sudah lumayan banyak ya yang ini. Yang satunya juga sudah lumayan banyak. Ini dari satu induk yang sama. Sudah bisa langsung kita potong aja ya. Nggak usah nunggu lama-lama, langsung kita potong. Nah, jadi satu tanaman baru, stroberi iklim tropis. Nah, yang ini juga sudah bisa dipotong ya guys. Pohon induknya sudah ada buahnya juga tuh, sudah ada yang mulai merah. Kita lanjut yang ini. Jangan lupa dicek dulu ya. Nah, ini juga lumayan banyak nih. Ini akarnya lumayan banyak juga nih sudah. Bisa kita potong. Satu pot warna putih ini dia ada 3 calon bibit ya, tapi yang satu ini kayaknya belum bisa nih. Yang ini juga belum bisa nih, akarnya masih sedikit, jadi kita next saja. Nah, yang ini juga udah bisa dipetik nih, udah bisa dipotong dari induknya. Langsung kita lanjut ke tanaman yang di polybag. Ini stroberiku satu indukannya di polybag sebelah samping ya. Kemudian anakannya ku tanam di sampingnya. Ini sulurnya tuh langsung ku tanam di sampingnya. Jadi bisa langsung dipotong. Ini nggak perlu dipindah kemana-mana lagi. Jadi satu polybag ini ada 2 tanaman. Satu tanaman induk dan satu tanaman anakan yang baru. Tuh.
Jadi kita nggak repot ya kalau sudah langsung gunakan polybag seperti ini. Yuhu, ini dia bibit-bibit aku yang barusan aku panen teman-teman. Banyak kan? Di sini ada 7 bibit semuanya. Seger-seger dan cakep-cakep. Lebih bagus daripada bibit yang aku beli di tempat lain. Hasil bibit dari aku ini. Nah, kita rapikan dulu nih sebelum kita tanam. Batang-batang sulurnya yang tadi habis dipangkas, kita rapikan dulu dari bibitnya. Nanti setelah kita rapikan akan kita langsung tanam di polybag ya teman-teman. Jadi nggak aku tanam di pot, tapi aku akan langsung tanam di polybag. Supaya nggak 2 kali pindahin lagi tanamannya. Ini media tanamnya aku beli yang sudah siap pakai. Mereknya Kebunku, dia sudah lengkap isiannya. Media tanam yang sudah ada kotoran sapi, sekam, kokopit, sudah lengkap semuanya tercampur. Jadi aku nggak perlu nyampur-nyampur tanah dan pupuk lainnya. Tuh bagus banget kan? Di sini aku akan menanam menggunakan polybag ukuran 35 x 35 cm ya teman-teman. Nah, kita buka dulu polybagnya sebelum diisi tanah. Kita buka dulu, kita rapikan dulu bagian bawahnya supaya tidak ada yang keselip. Setelah itu kita masukkan tanah sedikit demi sedikit ke dalam polybag sampai dia penuh ya. Sampai polybagnya penuh dengan media tanam yang barusan kita ambil. Nah, karena aku nggak sabar nih teman-teman, jadi ini 1 karung media tanam langsung kutuang aja ke dalam polybagnya ya. Karena kalau kita tuang sedikit demi sedikit pakai skop tuh rasanya kayak aduh lama banget gitu. Jadi kutuang sekalian aja 1 karung langsung ke dalam polybagnya. Setelah tanah masuk ke dalam polybag sampai penuh, jangan lupa dihentak-hentakan ya, supaya dia tuh rata bagian dalamnya dan gak ada rongga-rongganya ya teman-teman. Jangan lupa juga dirapi-rapiin supaya dia cantik. Dirapiin kanan kiri, dihentak-hentakan ya supaya tanahnya tuh rata, tidak ada rongga di dalamnya. Kita juga bisa lipat bagian atas polybag yang tersisa karena 1 karung ternyata kurang ya untuk 1 polybag. Kita lipat sederhana aja seperti ini. Oke, sudah rapi. Selanjutnya kita ambil bibitnya ya. Kita pilih dulu mana bibitnya yang duluan mau kita tanam di polybag. Nah, ini bibitnya cantik banget ya. Besar, ada yang besar 1 daunnya. Cantik banget. Kita remas-remas bagian luarnya, remas-remas. Kita dorong dulu keluar, paling bawah. Kita tekan-tekan keluar ya teman-teman, supaya tanahnya tuh muncul ke atas. Nah, kita bisa tarik. Kalau sudah mulai longgar kita bisa tarik ya, atau kita dorong-dorong sedikit lagi. Nah,
Ini akarnya sudah muncul tapi belum terlalu banyak ya, masih sedikit. It's okay lah, semoga dia bisa hidup. Oke, kita buat lubang. Setelah dibuat lubang, masukkan ke dalam polybag tanamannya, kita tutup rata. Oke, jadi satu sisi. Kita ambil lagi satu tanaman ya, karena kita mau tanam satu polybag ini isi 2 tanaman. Kembali ya, kita remas-remas lagi supaya tanahnya itu sedikit gembur. Nah, ini agak susah nih. Agak susah nih teman-teman. Tuh. Kayaknya nggak bisa deh nih kalau misalkan didorong sama ditarik aja nih. Ih, susah banget nih. Susah banget nggak mau keluar. Ya udah deh, kita gunting aja ya. Oke, kita gunting plastik bekasnya ini. Kalau sudah digunting begini berarti ini udah nggak bisa dipakai ya. Kalau yang sebelumnya tadi kita bisa pakai ulang. Tuh, akarnya udah banyak banget ya. Kita buat lubang lagi, kita tanam di satu sisinya. Seperti ini. Tuh. Diratain samping kanan, samping kiri, dan juga dipadatin ya. Nah, jadi deh satu polybag tanaman kita. Tapi di sini aku mau tambahin tanah lagi teman-teman, supaya dia rapi, menutupin bagian samping kiri kanannya. Aku ratain pada seluruh bagiannya, karena tadi ada beberapa bagian yang masih ada rongganya ya teman-teman. Aku tekan-tekan dulu. Tuh, kita isi lagi samping kirinya juga, samping kanannya juga kita isi semuanya, supaya tidak ada rongga yang tersisa. Soalnya nanti kalau pas disiram, airnya itu akan mengikis tanah-tanah ini. Jadi yang ada rongga-rongga di dalamnya itu akan jadi kayak kopong gitu. Akan ada lubang sedikit gitu. Jadi supaya nggak ada lubang, ini aku padatin lagi dengan penambahan tanah. Oh ya teman-teman, penting buat kita tahu ya, kalau di bagian pangkalnya ini jangan sampai ketutup tuh ya. Tuh, bagian pangkalnya ini jangan ditutup dengan tanah, supaya dia nanti tidak busuk dan tanamannya mati deh. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, tanaman stroberiku di dalam polybag. Kita lanjutkan ke polybag yang berikutnya ya teman-teman. Hari ini tuh aku tanam 7 bibit stroberi yang baru. Berarti kalau satu polybag itu isi 2 bibit, berarti total kira-kira kita ada 4 bibit ya. Satu bibit hanya berisikan 1 tanaman.
ini dia tips singkatnya. Polybag yang sudah dirapiin, tutupin aja di atas sak media tanam. Jadi media tanamnya tinggal ditarik keluar gini aja. Tuh tempatnya tinggal ditarik keluar gitu aja. Udah deh. Jadi nggak perlu sedikit-sedikit kita tuangkan media tanamnya ke dalam polybag. Tinggal kita hentak-hentakan, kita rapi-rapikan, selesai deh. Gitu. Nah, ini baru kepikiran setelah menghasilkan 3 polybag tanaman stroberi. Jadi ini yang terakhir ya, aku baru kepikiran seperti ini tipsnya. Bisa dicoba tips yang terakhir ya teman-teman ini. Polybag terakhir ini berisi 1 tanaman stroberi, tapi dia sudah ada sulurnya ya teman-teman. Sulurnya cukup lumayan besar. Nah, nantinya sulur ini akan aku tanam di sampingnya. Jadi 1 polybag ini bisa 2 tanaman ya. Nih, jadi mau aku tanam di sampingnya sini nanti. Setelah itu aku mau pindahin dia ke rak tanaman aku yang ada di depan rumah ya, biar kelihatan cantik, tersusun rapi. Tuh, kita susun ya di sini. Masih ada banyak space kosong. Lumayan kan, nambah 4 polybag tanaman stroberi. Hasil pembibitan sendiri yang dilakukan di rumah. Tuh. Nah, yang terakhir kita lakukan penyiraman. Untuk penyiraman yang pertama, kita siram agak banyak ya. Karena media tanam yang kita gunakan tadi cukup kering. Jadi kita harus siram cukup lumayan banyak supaya seluruh bagian media tanam itu terbasahi oleh air. Di sini aku menyiram tanaman stroberi dengan peralatan yang seadanya ya. Dari botol yang aku potong jadi 2, kemudian aku lubangin pada bagian tutupnya. Nah, supaya dia bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ceritaku hari ini. Panen bibit stroberi, langsung menanam di polybag.